Ketika seseorang meninggal dunia, dunia yang selama ini ia kenal berubah dalam sekejap. Semua suara yang dulu menghibur, kini menghilang. Ruhnya mulai ditarik perlahan oleh malaikat maut, dimulai dari ujung kaki, naik ke betis, ke perut, lalu ke dada. Setiap tarikan terasa seperti urat-urat dipisahkan dari daging. Dalam sebuah riwayat disebutkan, saat ruh dicabut, rasa sakitnya lebih perih daripada 1000 tusukan pedang. Tapi tubuhnya kini diam, tidak mampu menjerit atau meronta, sebab yang berteriak bukan jasadnya, melainkan ruhnya sendiri. Ketika ruh itu mencapai tenggorokannya, pandangan matanya memucat. Itulah detik antara hidup dan mati. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meminta ampun, ingin menyesal, tapi lidahnya keluh. Allah telah menutup segala pintu kesempatan. Malaikat maut memegang ruh itu dengan lembut bagi orang beriman, namun sangat keras bagi orang yang durhaka. Bagi yang beriman, ruhnya keluar seperti tetesan air dari mulut kendi. Tapi bagi yang fasik, ia tercabut seperti bulu dari daging yang basah. Begitu ruh terlepas, dunia di sekelilingnya tetap berjalan. Keluarga menangis, suara doa terdengar, tapi ia hanya bisa menyaksikan tanpa bisa kembali. Ruh itu menatap tubuhnya yang terbujur. Ia menangis. Ia berkata dalam hatinya, "Itu aku, tubuh yang dulu berjalan di bumi, sekarang diam tanpa daya." Ia mencoba masuk kembali ke jasadnya, tapi pintu kehidupan sudah tertutup. Malaikat berkata, "Pergilah, wahai ruh, hidupmu telah selesai." Namun belum berakhir di situ. Ruh itu dibawa ke langit untuk dihadapkan kepada Allah sesuai amalnya. Ruh orang soleh disambut dengan wangi semerbak, dibawa dengan penuh penghormatan. Sedangkan ruh yang durhaka ditolak oleh para malaikat langit karena bau busuk amalnya begitu menyengat. Tapi sebagian ruh masih menatap tubuhnya di dunia. Mereka belum tenang. Mereka tahu sebentar lagi jasadnya akan dimandikan. Dan di saat itu mereka akan merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada rasa sakit kematian. Ruh itu bergetar di sekitar tubuhnya, menunggu apa yang akan terjadi. Ia mendengar langkah kaki orang-orang yang menyiapkan air, kain kafan dan sabun. Ia tahu mereka hanya ingin berbuat baik, tapi ruh itu takut. Karena setiap tetes air yang menyentuh tubuhnya, setiap gesekan tangan yang membersihkan kotorannya akan terasa bagai tusukan api bagi ruh yang belum tenang. Ia ingin berteriak, tapi tak seorang pun mendengarnya. Semua ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan yang disebut dalam banyak riwayat dan athar para ulama, bahwa kematian bukan akhir dari kesadaran, melainkan awal dari perjalanan yang panjang. Ruh tetap sadar, tetap merasa, tetap mengingat. Ia menatap tubuhnya, menatap wajah orang-orang yang mencucurkan air mata untuknya, dan mungkin menyesal, karena selama hidup, ia tak mempersiapkan diri untuk saat seperti ini. Dan disinilah permulaan dari jeritan ruh itu dimulai. Saat tubuh mulai dimandikan, saat air suci menyentuh kulit yang dingin, dan ruh berteriak dengan suara yang tak mampu didengar oleh manusia manapun di dunia. Tubuh itu terbujur di atas papan kayu, ditutupi kain putih yang lembab. Di sekelilingnya, keluarga berdiri dengan wajah duka. Air hangat sudah disiapkan, daun bidara ditumbuk, dan sabun wangi telah diaduk ke dalam wadah. Semua tampak seperti prosesi yang tenang. Tapi di sisi lain, sesuatu yang tak terlihat sedang berguncang hebat. Ruh sang mayit berdiri di dekat jasadnya, menatap tubuh yang dulu ia huni, dan ia tahu inilah saat yang begitu menyakitkan, saat jasadnya akan dimandikan. Ketika air pertama kali disiramkan ke tubuhnya, ruh itu bergetar hebat. Dalam sebuah athar dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwa ruh mayit akan merasakan setiap siraman air sebagaimana manusia hidup merasakan dinginnya air di kulitnya. Setiap tetes air, setiap gosokan tangan yang membersihkan tubuhnya dirasakan oleh ruh dengan rasa yang luar biasa pedih.
terutama bagi ruh yang penuh dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Hakim, sesungguhnya mayit itu merasakan sakit sebagaimana sakitnya orang yang hidup, maka perlakukanlah dengan lembut. Karena itulah para ulama mengajarkan agar saat memandikan jenazah, tangan harus lembut, gerakan harus perlahan, dan hati harus penuh kasih. Sebab ruhnya menyaksikan dan merasakan semua perlakuan itu. Ruh yang beriman menahan rasa sakit itu dengan sabar. Ia tahu setiap tetes air yang menyentuh tubuhnya adalah penghapus dosa. Ia mendengar lantunan doa dari orang-orang yang memandikannya dan hatinya mulai tenang. Malaikat berkata, "Wahai ruh yang tenang, bersabarlah karena ini adalah penyucian terakhir bagimu sebelum engkau kembali kepada Tuhanmu." Namun bagi ruh yang durhaka, setiap siraman air bagaikan tusukan bara api. Ia menjerit, berusaha menjauh dari jasadnya, tapi tidak bisa. Malaikat maut memerintahkannya untuk menyaksikan tubuhnya sendiri dimandikan. Dalam sebuah athar disebutkan, jika manusia mendengar jeritan ruh ketika mayit dimandikan, niscaya mereka akan pingsan karena ketakutan. Tapi Allah dengan rahmatnya menutup pendengaran manusia dari jeritan itu agar mereka bisa menunaikan tugas terakhirnya dengan tenang. Ketika orang yang memandikan mengangkat tangannya untuk menggosok kepala dan tubuh si mayit, roh itu berteriak dalam diam, "Lembutlah wahai saudaraku, itulah tubuh yang dulu sujud kepada Allah, jangan kasar." Tapi tidak ada yang mendengarnya. Manusia yang hidup hanya melihat jasad kaku tanpa daya, sedangkan ruhnya melihat dirinya sendiri seolah sedang melalui azab yang tak bisa dihindari. Setelah air terakhir disiramkan, tubuh itu dibersihkan dengan lembut, dikeringkan, lalu diselimuti kain kafan putih. Ruh itu kini mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Ia tahu tubuhnya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam tanah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan para pengantar telah pergi meninggalkannya, niscaya ia mendengar suara sandal mereka." Itu artinya ruh masih sadar, masih bisa mendengar, dan masih memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Ketika tubuhnya diangkat menuju liang lahat, ruh itu mengikuti di sisi para pengusung. Ia mendengar takbir, doa, dan tangisan keluarga yang mengiringinya. Setiap langkah mereka menambah haru di dalam dadanya. Ruh orang beriman mulai tenang karena malaikat memberinya kabar gembira. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi." Tapi bagi ruh yang durhaka, ketakutan mulai menguasai. Ia tahu yang menunggunya bukan kedamaian, melainkan hisab dan pertanyaan di alam kubur. Saat kain kafan terakhir dililitkan, ruh menatap tubuhnya untuk terakhir kali. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya rasa sesak dan penyesalan yang begitu dalam. Ia ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki amalnya, tapi tak ada lagi waktu. Sahabat Islam Cerah Zahra, semua ini bukan sekedar cerita, tapi peringatan yang nyata dari Allah dan Rasul-Nya. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu, selama ruh masih ada di dalam jasad kita, jangan sia-siakan waktu. Perbanyak amal, perbanyak taubat, dan siapkan diri untuk hari di mana kita sendiri akan dimandikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang ruhnya tenang ketika dipanggil, yang dimandikan dengan penuh kasih, dan disambut dengan senyum para malaikat di alam barzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.